Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakannya kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk kemudian kita sama-sama mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan pada hari ini. Tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala Allah karuniakan kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terbaring di bangsal-bangsal rumah sakit. Sekedar untuk bernapas harus dibantu dengan alat. Sekedar untuk bisa bertahan hidup harus rutin ke rumah sakit untuk cuci darah. Karena ada karunia Allah yang Allah tanam pada diri kita, organ yang Allah tanam pada diri kita yang berfungsi untuk itu. Tetapi untuk sebagian saudara kita nikmat itu sudah dicabut, maka harus diganti dengan mesin. Di antara saudara kita ada yang rutin harus ke rumah sakit untuk sel-sel di dalam tubuhnya harus dibakar. Karena ada sel parasit yang bernama kanker, yang mana kalau sel ini dibakar maka sel-sel yang baik juga ikut terbakar. Itu pun belum tentu bisa berhasil. Maka nikmat kesehatan ini jamaah sekalian senantiasa perlu kita syukuri. Ada orang yang menghabiskan hartanya untuk ingin sehat seperti antum semua. Sekian tahun ia kumpulkan harta, ia bekerja keras, ia kumpulkan uang, namun dalam satu titik kehidupannya Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit, maka ia kuras hartanya untuk ingin sehat seperti antum semua. Bahkan tidak sedikit orang yang sekedar untuk memejamkan mata untuk tidur di malam hari yang biasa kita lakukan itu, yang kalau sudah ketemu bantal langsung hilang kesadaran kita. Tapi untuk sebagian saudara kita harus dibantu dengan obat. Tidak bisa dia pejamkan mata, ada beban pikiran atau penyakit yang lainnya. Maka jamaah sekalian, inilah kata ahli hikmah kita, tidak selamanya rezeki itu harus bersama dengan uang. Ada karunia Allah yang lain yang begitu banyak yang tak ternilai jamaah sekalian. Setelah nikmat iman ada nikmat kesehatan, ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang bernama anak dan keturunan, yang mungkin sebagian saudara kita diuji dengan tidak mendapatkan keturunan jamaah sekalian. Yang anehnya sekarang dunia global mengkampanyekan apa yang mereka disebutkan dengan child free. Mereka menikah tapi tidak mau punya anak. Ya, ini aneh juga. Ya, saking sekulernya orang ada sampai segitu jamaah sekalian. Ya, menikah tapi komitmen antara suami istri, ya, jangan sampai ada anak. Padahal ya, begitu banyak orang yang menginginkan jamaah sekalian memiliki keturunan. Makanya nikmat akal sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat senantiasa berjalan di atas fitrah, ini semua perlu untuk kita renungi jamaah sekalian, untuk kita syukuri. Kita manfaatkan baik-baik karena ini modal kita untuk memperbanyak
pundi-pundi amal kita sebelum kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sejatinya orang yang menikmati dunia. Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, berada dalam kondisi yang aman, mu'afan fi jasadi, raganya sehat, indahu qutu yaumi, ada yang ia bisa konsumsi untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan ia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Jamaah sekalian, inilah orang yang menikmati dunia. Lingkungannya aman, mau pergi sholat ke masjid bisa keluar rumah dengan bebas, mu'afan fi jasadi, raganya juga sehat, indahu qutu yaumi, alhamdulillah pangannya terjamin, ada yang ia bisa konsumsi. Maka inilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya yang menikmati kehidupan dunia ini. Mungkin ada orang, jamaah sekalian, jabatannya tinggi atau hartanya banyak tapi tidak mendapatkan kenikmatan kesehatan, kondisinya tidak aman, atau mungkin kaya, tapi mau makan ini dan itu tidak bisa lagi karena diperingati sama dokter. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah bisa makan gorengan. Banyak orang tidak bisa makan gorengan karena kolesterolnya, tekanan darah tingginya, bisa minum kopi. Untuk sebagian saudara kita tidak bisa lagi karena ada gula yang harus dia jaga, jamaah sekalian. Maka senantiasa kita harus hadirkan dalam hati kita, jangan selalu itu mau kita bandingkan diri kita dengan orang yang kelihatannya di depan mata kita itu sangat nikmat sekali hidupnya. Belum tentu, jamaah sekalian. Belum tentu kelihatan orang yang tertawa terbahak-bahak, kelihatan bahagia di televisi, baru hidupnya bahagia. Lihat itu, ada pelawak yang biasa menghina agama, tertawa terbahak-bahak, dia bilang babi rasa kurma dan seterusnya, campur zam-zam dengan babi, kelihatan bahagia, tertawa terbahak-bahak. Ternyata jamaah sekalian, dia tidak bisa tenang kalau tidak pakai narkoba. Orientasi seksualnya menyimpang, bahkan lebih fatalnya lagi, pakai narkobanya tidak normal lagi dalam tanda kutip. Kalau orang pakai narkoba itu kan biasanya disuntik atau dihisap, dia ini lewat pakai duburnya. Kelihatannya bahagia, kalau kita tidak tahu ternyata di belakangnya ada masalah seperti ini. Mungkin kita, enaknya mami ini tertawa terbahak-bahak di depan televisi, menghibur orang, sementara kita mungkin yang misalnya rajin sholat, kok kayak berat sekali kehidupan ini. Jamaah sekalian, belum tentu, jamaah sekalian, kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Makanya senantiasa perlu kita hadirkan kesyukuran di dalam hati kita, bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Sebagaimana kata ulama kita Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, untuk mereka yang selalu merasa kurang beruntung di dalam hidup ini, tidakkah engkau ditakdirkan oleh Allah menjadi beriman? Bukankah itu nikmat yang membuatmu paling beruntung di dunia ini? Kita tidak pernah minta, jamaah sekalian, dilahirkan menjadi orang beriman, tetapi Allah karuniakan itu pada kita. Maka bagaimana lagi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dan tidak kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang muslim. Ikhwas sekalian, sebelum kita lanjut, kita ada hadiah ini. Ini yang pernah saya bilang, ini ditulis seorang sejarawan Islam. Ini aslinya sebenarnya seorang dokter, tapi sekaligus menjadi seorang ulama, bahkan termasuk ahli sejarah. Pernah dulu ada buku itu populer sekali, tahun 2005-an kalau tidak salah, Misteri Sholat Subuh. Ini penulisnya sekaligus sejarawan, orang Mesir, masih hidup. Kami pernah ketemu satu kali di Nabawi, cerita-cerita, bincang-bincang dengan beliau. Beliau orangnya tawadu, aslinya sebenarnya seorang dokter, tetapi sambil dokter beliau belajar agama dan ternyata bisa jadi ulama. Ini sekaligus berita gembira bagi kita bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kita menjadi ulama selama kita memang betul-betul mau belajar. Buku ini lumayan tebal, sekitar 879 halaman. Ini beliau susun mengenai bangkit dan runtuhnya Islam di Andalusia.
kejayaan peradaban Islam di Barat. Bagaimana agama ini bahkan pernah menguasai Eropa. Mereka mau belajar baik ilmu agama maupun ilmu dunia, maka mereka harus datang ke negeri Islam. Bahkan di masa Utsmani itu kapal-kapal Barat kalau mau lewat mengambil rempah-rempah ke daerah timur, mereka harus bayar pajak yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Ya, kita pernah mengalami masa-masa kejayaan seperti itu. Barat betul-betul di bawah kita jamaah sekalian. Nah, ini beliau kumpulkan di sini bagaimana sejarahnya Islam sampai di Spanyol menguasai Barat, kemudian apa penyebabnya hingga kemudian kejayaan itu menjadi runtuh. Ya, ditulis oleh ulama kita Prof. Dr. Rogib Assirjani. Pertanyaannya jamaah sekalian, iya, siapa yang mau ditanya? Sebelum tahu pertanyaannya siapa? Kalau Aji setiap anu sudah dapat hadiah. Yang lain ada? Siapa yang mau ditanya? Ya. Pertanyaannya pelajaran kita pekan lalu tidak keluar dari pelajaran kita pekan lalu. Siapa yang mau dijawab? Siapa yang mau ditanya? Iya Aji, silakan. Pertanyaannya, bagaimana masuk Islamnya Hamzah dan Umar? Iya. Silakan Haji. Iya, karena bukan anak muda, ndak apa-apa lihat buku. Ndak apa-apa. Iya. Ini keberkahannya orang yang memiliki catatan. Iya. Karena kita juga hafalan kita tidak sama Imam Syafi'i, maka kita harus perlu dibantu dengan catatan. Yang Hamzah dulu aja, iya. 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 Jarang di Mekah. Iya. Maka pada saat dia kembali ke Mekah, tepati Rasulullah SAW di apa namanya, di tempat batu, dihantam batu oleh Abu Jahal kalau tidak salah. Yeah. Nah inilah sehingga ada dia itu Abbas Rasulullah SAW berdarah, maka timbullah rasa apa namanya tiba bukan kesukuannya, apa namanya, kekeluargaannya ya. Iya. Hingga beliau mendatangi Abu Jahal kalau tidak salah. Abu Jahal, kemudian dia pukul juga sampai berdarah-darah. Iya. Itu yang kemudian kalau Umar. Apa kata siapa? Apa kata Hamzah kepada Abu Jahal? Iya. Bagaimana mungkin engkau menyakiti kemanakanku padahal saya sudah Islam. Iya, sudah memeluk agamanya. Iya. Ya, Thayyib. Hamzah sudah. Umar bagaimana? Kalau Umar adalah sebelum beliau masuk Islam adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah SAW. Iya. Bahkan mau membunuh Rasulullah SAW. Iya. Tapi begitu ketemu dengan dua orang ini bertanya kepada Hamzah, Umar radhiyallahu anhu, mau kemana Umar? Saya mau membunuh Rasulullah. Iya. Saya mau membunuh Muhammad. Bagaimana mungkin kau mau membunuh Muhammad sementara iparmu dan adikmu sudah menganut agamanya Muhammad? Iya. Kemudian datang di rumahnya adiknya, mencari adiknya, sampai di rumah adiknya mendapati disambut dengan baik oleh adiknya. Kemudian dia bertanya, misalnya karena dia sudah mengaku bahwa saya ini adalah mengaku agama Muhammad, maka dia ditangkap oleh Umar. Jadi dia juga
iparnya. Tapi sebelumnya itu mereka itu belajar Al-Quran sama seorang sahabat. Ya. Dan ini sahabat karena mendengar Umar datang, dia sempat bergegas untuk bersembunyi. Iya. Kira itu Ustaz. Bagaimana itu kan belum masuk Islam Umar itu. Masih dia tampar tadi adiknya. Iya. Kenapa sampai akhirnya Umar masuk Islam? Karena mendengar. Karena kasihan melihat adiknya dan dia minta untuk dikeluarkan bacaan yang tadi. Ya, karena dia merasa sudah putus asa, ternyata adiknya ini sangat konsisten dengan agamanya. Dia juga menyesal kenapa sampai dia tampar adiknya, dia minta dibacakan kembali ayat-ayat tadi. Ya, kemudian dia tersentuh dengan itu dan barulah keluar sahabat menyampaikan bahwa Rasulullah memang pernah mendoakanmu untuk masuk Islam, dan Umar kemudian mendatangi Rasulullah di Baitul Arqam. Yang saat itu di sana sudah ada Hamzah. Orang mengira bahwa Umar akan datang untuk marah. Ya, tapi ternyata ia datang untuk mengikrarkan keislaman. Ya, secara umum sudah benar. Ya, tabi aja. Ya, jazakallah. Ya. Ya, jazakum. Apa dia kayak rumput itu? Iya, taib ikhwas sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah masuknya Islam Hamzah dan Umar, maka kaum Quraisy frustrasi. Mereka tentu saja tidak bisa melakukan tindakan fisik secara langsung lagi kepada Rasulullah maupun pengikutnya. Karena kenapa? Karena sudah ada dua orang rewa di kalangan kaum muslimin yang tidak ada tandingannya, yaitu siapa? Hamzah dan Umar. Sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan tindakan fisik seperti dulu. Biasa dia cekik Rasulullah, biasa dia pukul dengan batu. Rasulullah sholat kemudian punggung beliau dilumuri dengan isi perut unta. Ya, bahkan dengan masuknya Islam Umar dan Hamzah, yang dahulu kaum muslimin tidak ada yang ke Masjidil Haram untuk sholat, hanya Rasulullah saja. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, setelah masuknya Islam Umar, maka kami semua turun sholat. Ya, jamaah sekalian azakumullah, lalu apa upaya mereka yang mereka lakukan? Karena tindakan fisik tidak bisa lagi menekan. Lobi-lobi bahkan 6 kali pernah kita sebutkan, mereka sudah upayakan itu sampai ada kompensasi mengganti Rasulullah dengan anak terganteng dan tercerdas di orang Quraisy, tapi ternyata tidak bisa. Maka mereka memiliki upaya yang lain, yaitu muqata'atul ammah. Al-muqata'atu al-ammah. Apa itu? Boikot secara total. Apa maksudnya jamaah sekalian? Ya, mereka kemudian bersumpah dan bersepakat untuk tidak menjalin kerjasama hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua keluarga besar ini kita sudah jelaskan siapa itu Muttalib dan siapa itu Hashim. Ya, dua keluarga besar ini orang Quraisy tidak akan berhubungan lagi dengan mereka dalam hal apa? Alla yunakihuhum. Tidak boleh dinikahkan antara orang kita dengan dua keluarga besar ini, kata orang Quraisy. Yang kedua, wala yubayi'uhum. Tidak boleh juga berjual beli dengan mereka. Ya, kalau mereka mau beli kurma, mau beli pangan, tidak boleh. Ya. Kemudian wala yujalisuhum. Tidak boleh duduk-duduk nongkrong-nongkrong bersama dengan mereka. Wala yukhalituhum. Intinya tidak boleh ketemu dan bersama dengan mereka. Wala yadkhulu buyutahum. Dan jangan sekali-kali mereka menginjak rumah kita. Wala yukallimuhum. Dan jangan kalian berbicara dengan mereka. Ini kan betul-betul diputuskan secara total jamaah sekalian. Tidak boleh berjual beli, otomatis ini bermasalah dari sisi pangan. Tidak boleh duduk-duduk, tidak boleh berbicara, tidak boleh masuk ke rumah mereka dan mereka masuk ke rumah kita. Intinya tidak boleh berbaur dengan mereka, bahkan berbicara sekalipun tidak bisa. Ini tentu saja jamaah sekalian sesuatu yang berat. Ya, kalau kita saja jamaah sekalian yang agak lebih mendingan, pernah kita lockdown, itu kita tidak pernah keluar. Iya, selama kurang lebih dulu 2 pekan. Ya, saya di Makassar itu lihat, subhanallah, itu kosong betul jalanan. Nah itu sudah sisa sekali kita rasa. Padahal makanan kan ada ji.
Kita mau komunikasi masih ada di HP. Nah ini dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diboikot jamaah sekalian. Tidak ada makanan, tidak boleh menikah, tidak ada teman bicara, tidak boleh menziarahi, bahkan berbicara sekalipun tidak bisa. Dan itu bukan waktu 2 minggu, 3 minggu jamaah sekalian, tapi selama 3 tahun. Waktu yang sangat lama. Ya kalau 1 minggu, 2 minggu, mungkin masih bisa bertahan. Tetapi jamaah sekalian ini sampai 3 tahun. Dan dampaknya kepada fisik para sahabat, sampai sahabat itu kelaparan. Sahabat kemudian menjadi kurus. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam tarikhnya, para sahabat terutama dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini kan keluarga besar Rasulullah. Bani Hashim ini memang Hashim kakek Rasulullah, Muttalib ini saudaranya Hashim. Walaupun Hashim dan Muttalib ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tidak semuanya Islam, tetap diboikot jamaah sekalian. Jadi bukan yang diboikot itu orang Islam saja, tetapi keluarga Rasulullah yang melindungi Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ini semuanya diboikot. Yang Muslim diboikot, yang kafir sekalipun diboikot, karena melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa dampaknya jamaah sekalian? Wal taja'u ila aklil aura, karena tidak ada yang bisa dimakan jamaah sekalian, maka sahabat mencari dedaunan, makan daun. Wal julud, dan mencari kulit binatang, kulit hewan yang bisa dimakan. Hatta kana yasma'u min wara'i syi'ab aswatan nisaihim wa sibyanihim yatadoguna minal ju'. Sampai sudah terdengar untuk wanita-wanita dan anak-anaknya itu merintih karena kelaparan jamaah sekalian. Ya mungkin kita tidak pernah rasakan, walillahilham, tidak pernah diuji dengan kelaparan. Ya paling dengan puasa saja yang pagi sampai kemudian sore, mereka jamaah sekalian sampai merintih, tidak ada yang bisa dimakan. Itu pun yang bisa dimakan paling daun, yang cari daun saja. Karena tidak ada yang mau berjual beli dengan mereka. Saking beratnya kondisi saat itu, dan mereka harus keluar dari perkampungan, tinggal di suatu lembah yang bernama Syi'bi Abi Thalib, lembah milik Abu Thalib. Disitulah mereka dikumpulkan, betul-betul diboikot jamaah sekalian, dikarantina, dan tidak ada yang boleh berinteraksi dengan mereka. Saat itu jamaah sekalian, ada seorang nama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini kemanakannya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa istri Rasulullah? Khadijah. Khadijah ini kan bukan dari Bani Hashim, bukan juga dari Bani Muttalib, tapi karena istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut diboikot. Padahal Khadijah ini adalah orang kaya raya, tapi biar bagaimana banyaknya wanita, kalau tidak ada yang bisa dibeli sama dia juga. Khadijah ini orang kaya raya, tapi tidak ada yang mau jual barangnya. Tidak ada yang bisa kemudian terjadi perdagangan itu, sehingga Khadijah ikut kelaparan padahal orang yang sangat kaya raya. Maka kemanakannya yang bernama Hakim bin Hizam ini secara sembunyi-sembunyi itu mengantarkan gandum kepada bibi beliau, ila ammatihi Khadijah, kepada Khadijah. Tapi jamaah sekalian ternyata diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini marah besar. Mengatakan tidak boleh, ini sudah merupakan sumpah setia kita. Ini sudah merupakan kesepakatan kita yang ditulis di lembaran dan digantung di Ka'bah. Supaya orang semua ingat bahwa kita tidak boleh berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sampai segitunya jamaah sekalian. Jadi setiap orang ke Ka'bah, setiap orang itu lihat, tidak boleh berinteraksi dengan orang Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi saat itu jamaah sekalian, saat Abu Jahal memarahi Hakim bin Hizam ini, tiba-tiba datang seorang Quraisy yang ada kebaikan di dalam hatinya. Itu kasihan melihat keadaan kaum muslimin, bahkan orang Bani Hashim dan Bani Muttalib secara umum, namanya Abul Bukhturi. Maka ia mengatakan jangan sampai segitunya. Khadijah ini kan bukan Bani Hashim dan Bani Muttalib, masa perempuan juga mau dikasih begitu? Sekedar untuk mengantarkannya gandum juga tidak boleh, kata
Abul Bukhturi ini kepada Abu Jahal. Ya. Kemudian jamaah sekalian, setelah berlalu selama 3 tahun seperti itu, kondisi yang berat seperti itu, ya, tiba-tiba ya seorang Quraisy yang bernama Hisham bin Amr ibnu Lu'ay ini merasa dirinya tidak adil. Dulu pernah kita bahas ada namanya Hilful Fudul. Ada yang masih ingat Hilful Fudul? Bagaimana perjanjian orang Quraisy bahwa kebenaran itu harus senantiasa dibela. Kesalahan itu tetaplah suatu kesalahan meskipun dari suku kita. Ingat waktu ada pedagang yang jauh masuk ke Mekah, dagangannya sudah diambil tapi belum dibayar. Ya, akhirnya orang Quraisy bersama dengan Rasulullah membuat kesepakatan bahwa kebenaran harus dikembalikan kepada yang berhak. Maka dipaksa untuk membayar pendatang ini. Nah, karena peristiwa ini jamaah sekalian, ini yang kemudian membuat ya, Hisham bin Amr ini ya, merasa zolim. Bukankah dulu kita pernah bersepakat bahwa kebenaran itu harus kebenaran, menjadi sebuah kebenaran, dan kebatilan itu adalah kebatilan meskipun berasal dari keluarga dan suku kita. Maka Hisham bin Abdi Manaf ini, Hisham bin Amr ini datang mencari kira-kira siapa yang ia bisa galang untuk membatalkan perjanjian ini. Karena kalau dirinya sendiri tidak bisa. Iya, siapa dia kalau sendiri sementara harus berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Al-Walid ibnul Mughirah, Syaibah dan yang lainnya yang merupakan petinggi-petinggi kaum. Maka datanglah ia kepada seorang yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Iya. Kenapa Zuhair ini yang dipilih oleh Hisham ini? Karena Zuhair ini bapaknya bukan Bani Hashim dan Bani Muttalib dari Bani Makhzumi, tetapi ibunya ini dari Bani Muttalib. Ibunya ini adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ibunya adalah Atika bintu Abdul Muttalib. Iya. Bibinya atau ibu dari Zuhair ini adalah bibi Rasulullah. Kemudian Hisham ini mengatakan kepada Zuhair ini yang merupakan putri dari Atika ini, meskipun dia, karena di Arab itu jamaah sekalian sistemnya patrilineal, garis keturunan itu dari bapak, karena mereka ada marga Bani Hashim, Bani Muttalib, Al-Makhzumi. Ya, itu kan sama juga di Arab. Ada namanya At-Tamimi, Basalama, Baswedan. Marga begini diwariskan dari bapak ke anak, tidak bisa dari ibu ke anak. Makanya itu kalau orang Arab, wanita menikah dengan laki-laki pribumi, itu garis keturunannya terputus. Ya, kalau habaib itu yang wanitanya disebut syarifah itu hampir itu, ya kalau terutama di Jawa jarang mau menikah dengan pribumi karena faktor garis keturunan ini. Ya, seperti itu juga yang terjadi pada Zuhair ini. Ibunya ini Bani Muttalib tetapi bapaknya dari Bani Makhzum. Ya, sehingga ia tidak ikut terboikot. Tetapi Hisham ini mengatakan kepada Zuhair ini, "Aradita an ta'kulat ta'am wa tashrabus syarab wa akhwaluka bihaitsu ta'lam." Ya, apakah engkau ini tega? Bisa makan dengan enak, bisa minum apa saja, sementara paman-pamanmu dan tante-tantemu dari Bani Muttalib itu engkau tahu sendiri kondisinya, tidak ada yang bisa mereka makan. Ya, faqala waihak. Ya, dia mengatakan celaka. Fama asna'u wa ana rajulun wahid. Sebenarnya saya juga tidak tega melihat mereka, tapi apalah saya ini kalau sendiri saja. Siapalah saya ini kalau sendiri saja, kata Zuhair ini. Kemudian dikatakan kepadanya, qad wajadta rajulan qala faman huwa. Ya, Hisham mengatakan ada temanmu satu. Iya, Zuhair mengatakan siapa itu? Ya, dia mengatakan saya. Ya, ada satu teman ini untuk memberikan penolakan. Kemudian Zuhair mengatakan cari lagi satu supaya cukup 3. Ya, kata Zuhair abghuna rajulan thalithan. Cari lagi satu orang supaya kita cukup 3. Ya, kemudian jamaah sekalian, mereka pergi kepada Mit'im bin Adi. Ya, kepada Mit'im bin Adi ini, ya, mereka
kemudian melobinya. Ya, bagaimana mungkin kita tega memperlakukan kepada keluarga-keluarga kita seperti itu? Tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak bisa diajak ngomong. Padahal mereka ini kan keluarga kita. Karena mereka kan kita sudah sebutkan mereka ini keturunan Quraisy, keturunan Fihr bin Malik. Di keturunan kakek mereka yang ketujuh baru mereka semua bercabang-cabang. Bahkan masih ada yang dekat di antara mereka. Iya, maka dikatakan kepada Mitim ini, kenapa kita bisa tega seperti ini? Padahal parekat teji. Pada kita sebenarnya ini satu jika kita satu kampung ki lagi. Ya, kemudian ya kata Mit'im bin Adi, ya waihak, ya kecelakaan bagimu. Mata asna, apa yang bisa saya bikin? Innama ana rajulun wahid. Nah saya ini kalau sendiri saja tidak bisa apa-apa. Ternyata jamaah sekalian, banyak yang mau bersuara tapi merasa sendiri. Subhanallah. Iya, kata Mitim bin Adi, saya ini hanya sendiri saja. Qala qad wajadta thaniyan. Kau sudah dapat 2 orang teman. Iya, siapa tadi? Hisham dan Zuhair. Ternyata sudah ada 3 yang tidak senang dengan perlakuan yang seperti itu jamaah sekalian. Kemudian ya, Mitim bin Adi mengatakan abaguna Robian, kalau begitu cari lagi orang yang keempat. Jangan sampai masih ada lagi orang yang keempat yang tidak setuju dengan sikap seperti ini. Kemudian jamaah sekalian, mereka datang kepada Abul Bukhturi bin Hisham. Abul Bukhturi tadi yang memarahi Abu Jahal ketika memarahi kemenakan Khadijah. Ya, karena didapati bahwa Abul Bukhturi ini orangnya lembut hatinya, tidak tegaan. Maka datanglah kepada Abul Bukhturi. Ya, ketika di lobi juga mengatakan, ya, faqala wahal min ahad yu'in ala hadza, apakah ada orang lain yang bisa bantu kita? Ya, kalau kita cuma berempat ini sepertinya masih sedikit. Ada ndak orang lain yang bisa bantu kita? Kemudian mengatakan ada, namanya Zam'a bin Aswad. Kita pergi lobi dia. Ya, kemudian ya, setelah di lobi jamaah sekalian, ya, kepada Zam'a bin Aswad ini bin Al-Muttalib ini, ya, diingatkan tentang karobatuhum wa haqqihim, diingatkan tentang bagaimana sebenarnya mereka ini satu keluarga ji. Faqala lahu, ya, wa hal hadzal amr alladzi tad'uni ilaihi min ahad. Ya, ketika datang tadi lobi kepada zaman ini, ada ndak orang lain yang mendukung kita? Disebutkanlah 4 orang yang lain tadi itu. Hisham, Zuhair, Mit'im, kemudian Abul Bukhturi. Ya, sehingga cukuplah 5 orang. Ya, ternyata yang mau bersuara jamaah sekalian. Dan cerdasnya lagi Zuhair ini mengatur strategi. Nanti kita pergi suarakan ini ke Masjidil Haram, tapi jangan kita kumpul. Kita sebar posisi supaya kita kelihatan banyak. Ya, ini pentingnya siapa yang menguasai isu itu yang akan menang. Padahal sebenarnya 5 orang ji. Tapi dia dengan cerdasnya jangan kita kumpul dan bersuara, kita sebar. Satu di kiri, satu di kanan. Ini pelajarannya jamaah sekalian. Yang kedua, ternyata penting memang untuk kita rame-rame. Iya, kadangkala itu ada orang mau belajar tapi tidak diajak, tidak ada yang ajak. Iya, dan pentingnya sahabat. Makanya orang Arab itu mengatakan annasu abna'u bi'atihim. Manusia itu produk lingkungannya. Iya, bagaimana lingkungannya begitulah juga orangnya. Kadangkala ada orang mau belajar tapi tidak ada yang tawari. Maka di sini jamaah sekalian, pentingnya kemudian kita saling mengajak di atas kebaikan. Zuhair kemudian mengatur strategi, kita berpencar supaya kelihatan banyak dan kita kelihatan tidak bersepakat. Artinya tidak ada pembicaraan sebelumnya. Iya, nanti saya yang ngomong duluan, kata Zuhair. Tatkala tiba pagi hari jamaah sekalian, iya, datanglah 5 orang ini ketika lagi rame-ramainya Masjidil Haram. Iya, dan ia berkata ya kepada orang-orang Quraisy, aradita an ta'kulat ta'am wa tashrabus syarab wa akhwaluka bihaitsu ta'lam. Apakah kalian ridho ya untuk kemudian makan dan minum sesuka kalian sementara keluarga kita lagi berjuang hanya sekedar untuk mencari makanan. Ya. Kemudian mendengar hal itu Abu Jahal menimpali jamaah sekalian. Ya. Dan mengatakan wallah, ya, kata Abu Jahal, demi Allah,
Iya, kadzabta wallah la tusyak. Demi Allah engkau berbohong, perjanjian ini tidak akan dibatalkan. Kertas tadi yang digantung di Ka'bah itu tidak akan dirobek. Karena Zuhair ini minta agar kertas itu dirobek dan dibatalkan perjanjian ini. Iya, tapi Abu Jahal mengatakan kadzabta wallah, demi Allah engkau berbohong, tidak boleh kertas itu dirobek dan tidak boleh perjanjian itu dibatalkan. Dari arah jauh, ya, Zam'ah ini kan sudah bagi peran tadi, kemudian ngomong dan mengatakan anta wallah takdzib, engkau demi Allah yang berdusta wahai Abu Jahal. Rodina kitabatu haitsu katabta, kami dulu itu sepakat untuk menulis, untuk menyepakati itu karena engkau yang menulis. Kita tidak tahu sebenarnya apa isinya, engkau paksa saja kita. Ya, ini kan sudah baku atur sebenarnya. Ya. Kemudian orang ketiga ngomong juga dari sisi yang lain, yaitu Abul Bukhturi. Ya, mengatakan sadaqah sama, betul tadi Nabi bilang itu. La nardo maka tabafiha, kita tidak pernah ridho dengan apa yang ditulis Abu Jahal di kertas itu. Iya. Datang yang keempat, siapa? Mit'im bin Adi mengatakan, ya, dua orang ini benar dan yang berbohong adalah Abu Jahal. Nabra'u ilallah minha wa mimma kataba fiha, kita berlepas diri dari apa yang ditulis oleh Abu Jahal. Abu Jahal kaget juga, kenapa tiba-tiba banyak yang menolak yang ditulis, padahal sudah bertahan selama 3 tahun. Iya, saat itu jamaah sekalian, ya, Abu Jahal tetap bersikukuh untuk tidak mau membatalkan perjanjian itu. Tapi disinilah Allah memperlihatkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Abu Thalib. Abu Thalib karena peristiwa boikot ini jamaah sekalian itu sangat lemah sekali. Karena umur juga sudah lemah dan dengan faktor ini juga nanti ia meninggal. Ya, karena peristiwa pemboikotan ini datang mengatakan, saya ini diutus oleh kemenakan saya, siapa? Muhammad, dan katanya perjanjian itu sudah batal karena kertas itu sudah habis dimakan rayap. Setelah jamaah sekalian, subhanallah, setelah mereka selesai ngobrol, mereka pergi periksa kertas perjanjian itu, ternyata sudah habis dimakan rayap semua. Sisa satu tulisan saja dengan tulisan Bismika Allahumma, karena ada nama Allah di situ, itu yang tidak dimakan rayap. Ya, isi perjanjian itu semuanya itu semua dimakan rayap, dan dengan otomatis maka perjanjian itu menjadi batal dan kembalilah Bani Hashim dan Bani Muttalib ke kota Mekah bersama dengan orang-orang Quraisy yang lainnya. Saat itu jamaah sekalian, setelah Bani Hashim dan Bani Muttalib kembali setelah diboikot selama 3 tahun, maka mereka melihat bahwa Abu Thalib ini sudah tua, sudah lemah, sepertinya ajalnya tidak lama lagi. Maka datang utusan orang Quraisy untuk melakukan lobby yang terakhir kepada Abu Thalib. Ya, ia menyampaikan kepada Abu Thalib, yang datang itu pemimpin-pemimpin mereka, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Ia mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, innaka minna haitsu qad alimta. Engkau ini sebenarnya sudah tahu bagaimana hubungan kita semua. Ya, maksudnya pada kita ji ini. Bagaimana kalau kami memberikan tawaran yang baik untukmu, baik juga untuk kami. Ada yang engkau berikan kepada kami dan ada yang kami berikan kepadamu. Ya, sudah mulai lagi pendekatan lembut jamaah sekalian, karena tidak bisa mereka main fisik lagi. Ya, disampaikanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tawaran orang Quraisy ini, bahwa mereka mau kompromi sekarang. Ada yang kita berikan ke mereka, ada juga yang mereka berikan kepada kita, win-win solution istilah kita. Disampaikan tawaran ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tawaran kepada orang Quraisy, ara'aitum in a'taitukum kalimah ya takallamtum biha malaktum bihal arab wadanatil lakum bihal ajam. Saya menawarkan kepada kalian, kata Rasulullah, satu kalimat saja yang kalau kalian ucapkan maka kalian akan menguasai orang-orang Arab bahkan non-Arab, kata Rasulullah. Ini tawaran dari Rasulullah, dengan satu kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab, bahkan bangsa di luar dari Arab itu kalian akan kuasai. Orang-orang Quraisy kemudian penasaran, apa tawaran Muhammad ini? Kalimat apa itu? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah.
Itu saja kalimatnya. Ya, mereka tentu saja tidak mau jamaah sekalian. Mereka mengatakan antaj'al alihata ilaha wahida inna amruka laujab. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan kita menjadi satu saja? Sungguh ini sesuatu yang aneh sekali, kata orang Quraisy. Ya, disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, ya, solusi yang mereka tawarkan, ya, bagaimana kalau kata orang Quraisy, kalau tahun ini semua kita sepakat untuk menyembah Tuhanmu, tetapi tahun depan 1 tahun penuh kita sembah Tuhan kami. Ya, tawarannya kepada Rasulullah tentu saja hal ini tidak dibenarkan dan bukan Rasulullah yang menjawabnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjawabnya dengan surah apa? Al-Kafirun. Ya, engkau sembah yang apa engkau sembah, dan kami tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kami menyembah apa yang kami sembah, dan engkau tidak perlu menyembah apa yang kami sembah. Dan ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama kami agama kami. Ini jamaah sekalian kadang dipakai dalil oleh sebagian orang tentang toleransi, sampai-sampai tidak ada lagi batasan dari toleransi itu. Padahal ayat ini justru menegaskan tentang tauhid, bahwa agama Islam ini adalah agama Islam, agama kekufuran adalah kekufuran, tidak bisa dicampur. Tapi anehnya orang paksa-paksakan bahwa ini adalah dalil toleransi. Makanya kata Dr. Fahmi Zarkashi, toleransi di dalam Islam itu bukan menghargai hari raya orang lain, bukan juga menghargai agama orang lain, karena itu dikecam di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mau menghargai kesyirikan yang dikecam di dalam Al-Quran? Bagaimana mungkin kita mau menghargai orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3, sementara kalimat yang seperti ini dikecam di dalam Al-Quran? Makanya kata Dr. Fahmi Zarkashi, toleransi itu tidak saling mengganggu, itu saja. Karena kalau menghormati, tidak mungkin kita menghormati ajaran orang lain, karena itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Cukup tidak saling mengganggu. Mereka mau beribadah dengan agamanya, silahkan, kita tidak ganggu. Jangan juga ganggu kami, jangan paksa kami untuk kemudian ikut terlibat dalam Natalmu, mengucapkan selamat Natal, dan tidak perlu juga kalian mengucapkan selamat Idul Fitri. Tidak penting juga bagi kami untuk kalian mengucapkan selamat Idul Fitri. Makanya inilah batasan toleransi menurut beliau. Tidak usah saling mengganggu, itu saja. Kalau mengenai saling penghargaan, hargai agama mereka dan mereka menghargai Islam, tidak seperti ini toleransi. Bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan mereka adalah sebesar-besar kezoliman, kesyirikan itu, ya, sebagai kezoliman yang paling besar, lalu kemudian kita mau menghargai ajaran mereka. Tetapi kata beliau, hakikat dari toleransi itu adalah bagaimana kita tidak mengganggu mereka dan mereka tidak mengganggu kita. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah punya tetangga, ya, orang kafir. Rasulullah kalau sakit, ya, mereka siarahi. Rasulullah siarahi mereka. Ada anak kecil dari kalangan Yahudi yang sakit, Rasulullah siarahi. Bahkan kata ulama kita, di antara bentuk berbuat ihsan bahkan kepada orang non muslim, tidak apa-apa itu daging kurban diberikan kepada orang non muslim. Iya, tetapi jangan campur adukan agama. Sekarang kan aneh, orang kebaktian di Istiqlal, kemudian di gereja orang datang salawatan, dan seterusnya. Ya, ini kebablasan namanya jamaah sekalian. Padahal agama kita sudah mengatur demikian dengan sangat rapi sekali. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita umur panjang dan kesehatan untuk kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya pekan depan, yaitu Amul Huzni, tahun kesedihan, yang mana paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau meninggal di tahun yang sama. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.